mempunyai dua ya, anamnesis dan pemeriksaan fisik. Untuk anamnesis sendiri mungkin tidak berbeda ya dari anamnesis sistem lainnya ya. Di sana. Ya, jadi tidak berbeda dari sistem lainnya ya. Jadi anamnesis paling penting sebelum dilakukan itu sebelum melakukan pemeriksaan fisik. Jadi kita sebelum melakukan pemeriksaan fisik, kita anamnesis dulu. Karena pemeriksaan fisik itu dilakukan untuk mengkonfirmasi apa yang kita dapat dari anamnesis. Jadi kalau pasien mengeluh ada benjolan di leher, baru kita melakukan perabaan. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita mau lakukan pemeriksaan dulu baru kita mau cari apa yang dicari ya, kan bingung lah jadinya seperti itu. Perutnya membesar ya, kita harus lakukan anamnesis dulu untuk mencari tahu kira-kira perut yang membesar itu dari mana. Baru kita lakukan pemeriksaan fisik, apakah ada massa tumor, apakah ada pembesaran hati atau adakah pembesaran limpa ya. Ya, jadi kalau untuk anamnesis ya saya rasakan sebenarnya penting prosesnya itu tidak jauh beda ya. Jadi anamnesis itu kita lakukan sama ya dari melakukan riwayat penyakit keluhan identitas dulu, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat pengobatan, psikososial ya, dan lakukan review sistem. Kemudian setelah melakukan review sistem, kita selalu usahakan ada umpan balik ke pasien. Jadi ingat ya, di dalam penilaian kalian itu selalu akan ada edukasi, komunikasi yang efektif ya. Jadi akan ada umpan balik. Jadi jangan lupa selalu mengarahkan pasien untuk menentukan sendiri pengobatannya. Ya, untuk menanyakan ke pasien apakah ada yang kurang atau tidak, ataukah adakah yang pasien ingin tambahkan atau tidak. Ya, seperti itu. Nah, terus dilakukan pemeriksaan fisik ya, indikasinya melakukan pemeriksaan fisik pada sistem hematologi dilakukan untuk kelengkapan dari rangkaian anamnesis yang dilakukan pada pasien, yaitu yang kedua yaitu mengetahui diagnosis pasien ya, membantu dokter untuk melakukan tindakan selanjutnya, mengetahui dan perkembangan serta kemajuan terapi dipakai sebagai standar pelayanan dalam memberikan pelayanan paripurna. Jadi semua pasien itu harus dilakukan pemeriksaan fisik. Janganlah kalian misalnya ada pasien mengeluh benjolan di leher, langsung kalian cuma memberi obat langsung suruh pulang. Ya, bagaimana pasien mau merasa dirinya bisa butuh sembuh kalau mereka tidak percaya diagnosa kalian sebagai dokter benar. Ya, jadi biasakanlah melakukan pemeriksaan fisik karena walaupun sebanyak apapun pasien kalian, setidaknya menempelkanlah itu stetoskop di dada mereka supaya mereka merasa diperiksa oleh dokter. Karena saat ini banyak sekali keluhan pasien terhadap dokter-dokter umum ya, mungkin juga karena di puskesmas kalian punya pasien banyak sekali, jadi cenderung dokternya cuma marah-marah, terus cuma tanya-tanya, langsung kasih obat. Tidak ada melakukan periksa-periksa apapun. Ya, itu yang kalian harus ingat. Jadi, tujuan nanti dalam CSL kali ini adalah kalian mampu melakukan anamnesis yang lengkap dan pemeriksaan diagnosa fisik hematologi secara baik dan benar. Jadi harus lengkap ya. Jadi bukan hanya menanyakan keluhan utama baru bingung apalagi yang mau ditanya selanjutnya. Jangan nanya langsung sudah fokus. Kalau sudah dibilang ada benjolan di leher, kalian cuma menganamnesa yang itu aja yang kalian harus tahu ya. Kemudian mahasiswa dapat melakukan pemeriksaan diagnosa fisik hematologi melalui inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Jadi sudah dijelaskan pada CSL 1 bahwa setiap pemeriksaan fisik itu akan terdiri dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Khusus di bidang hematologi, kita memiliki pemeriksaan fisik dari mata, ya, kemudian dari leher, kemudian abdomen, dan juga di tangan. Banyak semua yang akan kita bisa dapatkan di dalam pemeriksaan fisik di bidang hematologi. Kemudian mahasiswa mampu mempersiapkan pasien dalam rangka pemeriksaan fisik. Mahasiswa mampu melakukan komunikasi atau anamnesis dengan pasien secara lengkap. Mahasiswa dapat melakukan pemeriksaan inspeksi, palpasi, dan perkusi dan auskultasi secara terperinci. Melakukan pemeriksaan sesuai prosedur. Dapat mengenal dan mengetahui pemeriksaan diagnosa fisik yang normal.
Mahasiswa dapat mengenal dan mengetahui tanda-tanda kelainan fisik, gangguan hematologi, dan media bantu pembelajaran, demonstrasi sesuai daftar panduan belajar, ceramah, diskusi, partisipasi aktif dalam skills lab. Terus ya saya sebentar mau langsung aja kasih kalian videonya ya untuk latihan ya. Tunggu sebentar ya. Saya akan membahas ke kalian kalau ada yang kalian mau tanya. Kali ini saya Dr. Apakah ada yang jelas? Saldi Mary Sandi, spesialis penyakit dalam, dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, akan menjelaskan mengenai anamnesis pada sistem hematologi. Adapun tujuan dalam video pembelajaran anamnesis kali ini adalah mahasiswa mampu melakukan anamnesis secara baik dan benar dan dapat melakukan komunikasi efektif kepada pasien untuk menentukan diagnosis pasien. Anamnesis pada sistem hematologi tidak berbeda dengan sistem-sistem yang lain. Anamnesis pada sistem hematologi terdiri atas identitas pasien, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, riwayat lingkungan, riwayat penyakit keluarga, dan melakukan anamnesis sistem lainnya. Silakan masuk, Pak. Mari. Silakan, Pak. Silakan duduk. Dengan Bapak siapa namanya? Bapak Arsyad. Ya, silakan duduk. Assalamualaikum, Pak. Saya dengan Dr. Saldi Mary Sandi. Saya dokter spesialis penyakit dalam yang saat ini bertugas di Poli Rawat Jalan rumah sakit ini. Ya. Mungkin saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Jadi awal itu kita lakukan inform consent. Kita lakukan inform consent secara lisan saja kalau anamnesa dan pemeriksaan fisik ya. Jangan lupa jelaskan ke pasien tujuan anamnesis, perkenalkan diri kita ya sebelum kita menanyakan identitas orang. Jadi kan sopannya itu kalau kita mau tanya namanya orang kan pasti kita jelaskan dulu siapa kita ya, begitu ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini fungsinya untuk membantu saya dalam menentukan diagnosis dan tata laksana yang paling tepat untuk Bapak. Pertanyaan ini nanti semua jawabannya bersifat rahasia, jadi hanya kita berdua yang tahu ya. Kalau misalnya Bapak bersedia, saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak bersedia? Bersedia dong. Oke, jadi tadi Bapak dengan Bapak Arsyad ya. Boleh saya tahu Pak Arsyad umurnya berapa Pak? 42 tahun Pak ya. Pekerjaannya apa Pak? Petani. Petani ya. Tinggalnya di mana Pak? Di Goa. Di Goa. Jadi identitas itu kita lakukan itu selain untuk cuma menanyakan identitas aja sebenarnya ada tujuannya deh, terutama dalam hal epidemiologi penyakit. Jadi misalnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan, di mana perempuan paling sering adalah kelainan darah yang esensial ya, misalnya anemia plastik, autoimun dan lain-lain. Sedangkan misalnya untuk usia ya, usia tua mungkin kita harus pikirkan satu keganasan. Adapun juga jenis leukemia. Di usia muda yang paling banyak adalah leukemia limfoblastik. Di usia tua yang paling banyak leukemia mieloblastik. Ya, itu hal-hal seperti itu kita harus tahu secara epidemiologi penyakit. Nah, kemudian kalau misalnya pekerjaan itu penting, misalnya petani anemia, bisa jadi anemia karena petani misalnya ke sawah tidak memakai alas kaki, bisa saja terjadi cacing ya, cacing tambang. Kalau misalnya juga pekerjaannya misalnya tukang batu, misalnya sering di rumahan juga sering saya dapat pasien anemia causa ankylostoma duodenale ya, karena itu tukang batu. Kalau misalnya orang kaya bisa saja jadi mungkin cacingan mungkin kita tidak pikirkan.
Tapi misalnya petani juga atau nelayan ikan suka menggunakan pupuk kimia atau racun ikan, maka kemungkinan terjadi penyakit keganasan juga bisa seperti itu. Ya, jadi itu sebenarnya tujuan dalam identitas. Oke, boleh saya tahu Pak, kenapa Ki ini Pak datang keluhannya ke sini Pak? Lemas, serang, Lemas? Iya, Sudah berapa lama Bapak merasa keluhan seperti ini? pertama, kapan ya? 6 bulan terakhir ya Pak ya. Apakah keluhan ini yang Bapak merasa semakin memberat sehingga baru datang saat ini? Semakin memberat ya. Apakah Bapak misalnya kalau Bapak bekerja suka mudah capek dirasa seperti itu? Iya dong. Oke. Apakah kalau Bapak berjalan jauh Bapak suka merasa mudah sesak seperti itu? Iya dong. Iya ya. Apakah ada batuk? Batuk enggak ada sih. Apakah Bapak sering merasa demam? Tidak sih dong. Demam tidak ada Pak ya. Apakah Bapak mengeluh adanya mual, muntah? Enggak dong. Tidak ada. Apakah ada pandangan yang berkunang-kunang? Enggak juga dong. Sakit kepala? Enggak dong. Tidak ada ya. Bagaimana nafsu makannya Bapak? Apakah ada penurunan? Iya dong. Kalau berat badan, apakah ada penurunan akhir-akhir ini? Ada juga dong. Berapa kilo Pak berat badannya? 3 kilo dong. 3 kilo ya Pak ya? Iya dong. Baik. Bagaimana dengan buang air kecilnya Bapak? Biasa dong. Biasa saja ya buang air kecilnya ya? Iya dong. Warnanya seperti apa Pak? Agak putih gitu. Ya putih aja ya seperti biasa. Kalau buang air besarnya Pak Arsyad bagaimana? Biasa juga dong. Lancar aja ya? Iya dong. Warnanya coklat? Iya dong. Apa pernah buang air besar warna hitam, encer kayak aspal begitu? Enggak sih dong. Ada. Baik. Di keluarganya Bapak, apakah ada yang riwayat sering mengalami transfusi? Enggak sih dong. Apakah ada penyakit di keluarga Bapak yang juga mengeluh seperti ini? Enggak ada sih. Tidak ada. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Apakah Bapak pernah mengalami transfusi darah sebelumnya? Kayak enggak sih. Pernah mengalami seperti ini sebelumnya? Enggak dong. Tidak pernah ya? Iya. Apakah Bapak ada riwayat hipertensi? Hipertensi enggak ada. Diabetes? Enggak juga. Tidak ada ya? Penyakit ginjal sebelumnya? Enggak ada juga. Tidak ada. Apakah Bapak pernah terkena malaria? Enggak dong. Tidak ada ya? Apakah Bapak sudah mencari pengobatan sebelumnya untuk ini? Belum pernah. Belum pernah ya berobat ya? Iya dong. Oke. Bapak ini kan bekerja sebagai petani. Iya dong. Bagaimana kalau Bapak pergi ke sawah? Apakah Bapak suka menggunakan alas kaki? Tidak dong. Oh jarang ya Pak ya? Jangan dong. Jadi biasa hanya jalan begitu aja dalam sawah. Oke. Apakah Bapak biasa menggunakan pupuk-pupuk kimia? Biasa pakai dong. Apa itu Pak? Pupuk apa yang biasa Bapak pakai? Itu biasa urea dong. Pupuk urea ya? Iya dong. Oke. Kalau menyemprot di sawah sering? Sepertinya itu kadang-kadang juga. Kadang-kadang ya? Iya dong. Semprot ya Pak ya untuk hama ya? Iya dong. Baik. Ayo. Baik Pak ya, ada yang ingin saya konfirmasi kembali ya. Apakah mungkin Bapak ada mengeluh matanya mudah menjadi kuning? Enggak dong. Apakah Bapak mudah merasa berdebar-debar? Enggak dong. Apakah Bapak merasa ada nyeri sendi? Enggak ada dong. Apakah ada Bapak riwayat mimisan, gusi berdarah tanpa sebab yang jelas? Enggak ada sih. Apakah ada becak-becak merah di tangannya Bapak atau lebam-lebam yang muncul tanpa sebab yang jelas? Enggak ada dong. Oke. Saya kembali dulu Pak ya apa yang saya sudah dapatkan tadi. Mungkin kalau Bapak ada yang mau Bapak tambahkan belum Bapak jelaskan ke saya, keluarkan ke saya, silakan Bapak tambahkan saja ya. Jadi dengan Bapak Arsyad umur 42 tahun ya, pekerjaan petani, tinggalnya di Goang. Tadi Bapak datang mengeluhnya ada lemas, sudah 6 bulan dan semakin memberat, ada perasaan mudah lelah dan mudah sesak bila beraktivitas berat. Kemudian ada penurunan berat badan dalam 3 bulan terakhir, kurang lebih 3 kg.
Tidak ada riwayat hipertensi, diabetes, penyakit ginjal, dan lain-lain ya Pak ya. Biasa ke sawah tidak menggunakan alas kaki. Mungkin ada yang mau Bapak tambahkan? Tidak jelas? Mungkin tidak ada dok. Oke. Jadi dari beberapa pertanyaan yang Bapak telah jawab, saat ini saya curiga Bapak mengalami anemia ya. Tetapi saya masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk membantu saya dalam menegakkan diagnosa tersebut. Terutama untuk mengetahui kira-kira sumber anemianya Bapak dari mana. Ya. Jadi nanti saya bisa lakukan dulu pemeriksaan fisik kepada Bapak. Jadi pemeriksaan fisik yang ingin saya lakukan ini bertujuan untuk mengkonfirmasi semua pertanyaan-pertanyaan yang telah saya tanyakan tadi. Kemudian bantu saya dalam menentukan pemeriksaan laboratorium apa yang saya perlukan untuk Bapak. Apabila Bapak bersedia saya lakukan pemeriksaan fisik, mungkin Bapak bisa saya persilakan ke tempat tidur. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak bersedia? Iya. Sebelumnya mungkin ada yang Bapak mau tanyakan kurang jelas? Tidak ada ya? Silakan Bapak ke tempat tidur, saya melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Silakan Pak ya. Melakukan anamnesis pada sistem hematologi tidak berbeda dengan sistem-sistem yang lainnya. Anamnesis pada sistem hematologi meliputi menanyakan identitas pasien, keluhan utama pasien berobat kepada kita, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat pengobatan sebelumnya, riwayat psikososial, anamnesis sistem, dan melakukan review terhadap anamnesis yang telah dilakukan. Anamnesis pada sistem hematologi sebaiknya menggunakan bahasa yang digunakan oleh pasien sehari-hari dan mudah dipahami. Hindari menggunakan istilah-istilah dalam kedokteran dalam melakukan anamnesis. Lakukanlah anamnesis secara terpimpin dan gunakanlah pertanyaan yang bisa diarahkan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas? Jadi kalau misalnya ada keluhan lemas, misalnya kecurigaan, kita gini. Jadi kalau ada kita lakukan anamnesis, Dek. Setelah keluhan utama, kita punya prosedur itu adalah apa diferensial diagnosisnya? Ya, itu dulu. Misalnya benjolan di leher, apa diferensial diagnosisnya? Kita harus pikirkan pembesaran kelenjar getah bening, kita harus pikirkan pembesaran kelenjar tiroid, kita pikirkan kelenjar getah bening, kelenjar tiroid, terus kita pikirkan mungkin tumor pada regio coli, ya, seperti itu. Dan nanti dari situ anamnesisnya harus menanyakan penyakit-penyakit tersebut untuk menyingkirkannya. Misalnya, kalau kita pikirkan pembesaran kelenjar getah bening, kita tanyakan apakah ada pembesaran benjolan juga di tempat lain, seperti di ketiak, di paha, ya, dan lain-lain. Kalau kita pikirkan pembesaran kelenjar getah pembesaran kelenjar getah bening, kita bisa pikirkan apakah ada riwayat penyakit keganasan, penyakit tumor di tempat lain, ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita pikirkan pembesaran kelenjar tiroid, berarti harus ada di dalam anamnesa kita gejala-gejala mengenai pembesaran kelenjar tiroid seperti berdebar-debar, penurunan berat badan, diare, ya, mual muntah,
sebelumnya? Apakah ada riwayat menderita malaria sebelumnya? Kalau kita curiga anemia hemolitik, berarti di penyakit keluarga apakah ada keluarga yang menderita penyakit kelainan darah, begitu, ya, seperti itu. Jadi kalau lemas misalnya anemia, kecurigaan kita berarti didedekan itu anemianya. Anemia ada gangguan produksi, pendarahan, atau gangguan hemolisis. Nanti di anamnesis seperti itu. Kalau kita curiga hemolisis, berarti pertanyaan kita bagaimana matanya, apakah ada mata kuning atau tidak? Apakah ada kencing berwarna seperti teh atau tidak? Karena pada anemia hemolisis sering terjadi ikterus, ya. Nah, kalau misalnya kita curiga pendarahan, ya bertanya, apakah ada riwayat mimisan, gusi berdarah, BAB hitam, BAB darah sebelumnya. Itu ada nanti semua di anamnesis kalian. Kalau kita curiga anemia karena gangguan produksi, berarti kita tanya, bagaimana makanan dia sehari-hari? Apakah cukup makan sayur dan buah-buahan? Apakah cukup makan daging? Ataukah dia vegetarian? Ya, ataukah misalnya kalau defisiensi besi, apakah ada riwayat hemoroid? Ya, apakah dia adalah misalnya petani yang sering menggunakan kalau ke sawah tidak menggunakan alas kaki, ya. Pokoknya kita harus menanyakan anamnesa yang memungkinkan menjawab seperti itu. Ya, untuk anamnesis ada yang mau ditanyakan? Kurang jelas? Kalau tidak, kita lanjut ke pemeriksaan fisik ya di sistem hematologi. Sudah kelihatan ya slide-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Saldi Mary Sandi, spesialis penyakit dalam, dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara melakukan pemeriksaan fisik pada sistem hematologi. Adapun tujuan dalam video pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik di sistem hematologi secara lengkap dan secara benar. Pemeriksaan fisik pada sistem hematologi tidak berbeda dengan sistem-sistem lainnya. Pada pemeriksaan fisik di sistem hematologi tetap terdiri atas inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Melakukan pemeriksaan fisik pada sistem hematologi, kita membutuhkan perlengkapan alat dan bahan antara lain sarung tangan, tensimeter, termometer, dan stetoskop. Setelah melakukan inform konsen yang berupa penjelasan kepada pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan, kita melakukan cuci tangan sebelum melakukan pemeriksaan fisik. Persilahkan pasien untuk berbaring secara mendatar di atas tempat tidur dengan kepala disanggah dengan menggunakan satu bantal. Melihat penampilan umum dari kepala hingga ke ujung kaki, perhatikan apakah pasien tampak pucat, ikterus, atau ada tanda-tanda perdarahan. Perhatikan rambut pasien, kedua belah mata pasien, dan mulut pasien. Catatlah apabila ada konjungtiva yang pucat, adakah sklera yang ikterus, dan adakah palatum mole yang ikterus di dalam logam mulut, adakah hipertrofi gingiva, atrofi papilida, dan lain-lain. Selanjutnya, lakukanlah pemeriksaan pada tangan pasien. Perhatikan kuku pasien, apakah terdapat koilonychia. Perhatikan telapak tangan pasien, apakah warnanya sama dengan warna telapak tangan kita. Apakah telapak tangan pasien pucat atau tidak. Perhatikan apabila ada purpura yang terdapat pada pasien. Perhatikan luasnya, distribusinya, dan ukuran. Perhatikan apakah purpura dapat diraba atau tidak. Perhatikan apakah terdapat tanda-tanda artritis gout atau artritis rheumatoid pada sendi pasien. Lakukan pemeriksaan kelenjar getah bening pada pasien dengan cara
menggunakan sarung tangan. Setelah menggunakan sarung tangan, kita melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening. Tangan diangkat, kemudian tangan yang satu melakukan perabaan pada fosa aksilaris. Catatlah apabila ditemukan pembesaran kelenjar getah bening. Lakukan pada tangan yang satu. Apabila ditemukan pembesaran kelenjar getah bening, maka harus dilaporkan berapa jumlahnya, ukurannya, konsistensinya, mobilitas, dan adakah nyeri tekan atau tidak. Setelah melakukan pembesaran kelenjar getah bening pada aksiler, kita melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening pada inguinal. Perhatikan apabila terdapat pembesaran dan laporkanlah dan catatlah apabila pembesaran tersebut ditemukan. Setelah itu, kita melakukan pemeriksaan fisik pada regio abdomen. Gantilah handscoon yang telah dipakai tadi dan buanglah pada sampah medis. Periksalah regio abdomen untuk menentukan. Kenapa saya buang tadi handscoon saya, Dek? Karena kita kan sudah memeriksa ketiak, lipatan paha, dan lain-lain. Jadi, kalian ya untuk periksa di tempat lain ya jangan dong habis dari ketiaknya orang, kan bagaimana ya perasaanmu ya kalau kau periksa pegang-pegang ketiakmu baru kau pegang-pegang yang lain. Lebih baik kita buang, ganti yang lain, oke? Terus, pemeriksaan kelenjar getah bening itu jangan hanya pemeriksaan kelenjar getah bening di leher. Kalau pemeriksaan kelenjar getah bening itu selalu kita leher, ketiak, dan inguinal. Itu semua harus kalian bikin, ya. Jadi kalian harus tahu di 3 tempat pemeriksaan kelenjar getah bening tersebut. Walaupun keluhannya hanya benjolan di leher kanan, kalian harus tetap mencari apakah ada benjolan di leher kiri, di aksila dexa, aksila sinistra, inguinal dexa, dan inguinal sinistra. Tentukan apakah terdapat pembesaran hati, limpa, dan adanya massa yang terabah. Lakukanlah inspeksi untuk melihat apakah terdapat tanda-tanda pendarahan, melihat bagaimana bentuk dari abdomen, apakah dia cembung atau dia datar. Kemudian lakukanlah palpasi untuk melihat apakah ada pembesaran hati atau pembesaran limpa. Untuk melakukan pemeriksaan pembesaran limpa, terdapat 2 metode, yaitu metode Hackett yang digunakan pada saat kondisi endemisitas dan metode Sussner yang kita lakukan sehari-hari dalam melakukan pemeriksaan klinis pasien. Pada metode Sussner, pembesaran limfa dibagi ke dalam 8 pembesaran, di mana umbilikalis merupakan letak dikatakan pembesaran Sussner 4. Kita bisa menarik garis imajinasi dari arkus kosta kiri hingga ke sias kanan. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, dan S8. Lakukanlah palpasi dengan kedalaman kurang lebih 3-4 cm untuk menentukan apakah ada pembesaran limpa. Catatlah hasil pemeriksaan dan laporkan pembesaran limpa yang ditemukan. Untuk pembesaran Hackett dimulai dari arkus kosta kiri hingga ke sias kiri. Kalau melakukan di mana garis yang melalui
yang kalian harus lakukan, jangan lupa menyuruh menekuk kedua kaki pasien ya. Karena ini manukin, jadi kita tidak melakukannya. Jadi harus dilakukan itu supaya perutnya itu bisa lebih supel pada saat pemeriksaan. Jadi kalau pemeriksaan hati itu kita mulai dari ke bawah sini, naik pelan-pelan sampai ke atas ya. Tapi kita melakukan palpasi dalam. Kemudian kalau pemeriksaan limpa, di klinik itu kita pakainya Schuppner. Kalau Hackett itu hanya untuk screening ya. Jadi misalnya ada penelitian atau ada pemeriksaan massal, kita pakai Hackett. Kalau Schuppner ya dimulai dari sias kanan ke arcus costa kiri. Umbilikalis dinyatakan sebagai Hackett kedua. Catatlah pembesaran limpa dimulai dari sias kiri, kemudian lakukan palpasi hingga ke arcus costa kiri. Menentukan pembesaran hepar dimulai dengan melakukan palpasi secara dalam dari sias kiri kanan hingga ke arcus costa kanan. Lakukan palpasi kurang lebih 3-4 cm sampai ditemukan adanya pembesaran hati. Bapak bisa minta tolong Bapak tarik nafas. Oke, tarik nafas. Catatlah pembesaran hati yang teraba. Dari ketika pasien tarik nafas, tangan kita turun ke bawah deh. Ketika pasien menghembuskan napas, tangan kita ikuti napasnya naik ke atas. Tarik nafas lagi, tangan turun ke bawah. Lepaskan, hembuskan, tangannya naik lagi. Ya, seperti itu. Dan laporkan dalam ukuran berapa sentimeter di bawah arcus costa kanan. Apabila ditemukan pembesaran hati dan limpa, jangan lupa melaporkan bagaimana tepinya, bagaimana permukaannya, apakah teraba massa atau tidak, apakah berbenjol-benjol atau tidak, dan apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Demikianlah pemeriksaan abdomen pada sistem hematologi. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada tungkai bawah pasien. Lakukanlah inspeksi dan mengamati apakah terdapat tanda-tanda perdarahan pada tungkai bawah pasien, apakah terdapat tanda-tanda bekas garukan, apakah terdapat purpura pada tungkai bawah pasien. Apabila ditemukan purpura, rabalah purpura tersebut. Apabila purpura dapat diraba, maka ini menunjukkan adanya tanda-tanda vaskulitis. Perhatikan juga apakah terdapat ulkus pada tungkai bawah pasien, terutama pada daerah sekitar malleolus medialis dan malleolus lateralis. Demikianlah pemeriksaan fisik pada sistem hematologi. Setelah melakukan pemeriksaan, jangan lupa membuka handscoon kembali dan membuang pada sampah medis. Kemudian kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah melakukan cuci tangan sebanyak 6 langkah sebelum melakukan pemeriksaan fisik, kita memberikan penjelasan kepada pasien mengenai pemeriksaan fisik yang akan dilakukan. Lakukanlah informed consent dengan baik dan benar sehingga pasien setuju untuk dilakukan pemeriksaan fisik. Setelah itu, mulailah pemeriksaan fisik dengan melakukan pemeriksaan Ya, ada yang mau ditanya deh mengenai pemeriksaan fisik. Jadi nanti kalau pemeriksaan fisik ya, jadi kalian harus lihat nanti soal ya, kalau kalian ujian OSCE nanti, kalau dia soalnya melakukan pemeriksaan fisik, berarti kalian harus melakukan pemeriksaan fisik dari kepala hingga ke ujung kaki, head to toe ya. Kalau soalnya lakukanlah pemeriksaan fisik sistem hematologi ya, berarti dari atas kepala sampai ke bawah. Kalau soalnya hanya bilang lakukanlah pemeriksaan kelenjar getah bening, berarti lakukan pemeriksaan kelenjar getah bening saja, leher, aksilar, dan inguinal. Ya, jangan lupa ada aksilar dan inguinal karena kalian biasanya hanya periksa leher sudah selesai. Ya,
Kemudian kalau lakukan pemeriksaan hati dan limpa, berarti lakukan pemeriksaan hati dan limpa. Kemudian ingat ya, soal OSCE itu bisa menanyakan teori, ya. OSCE bukan hanya nanti kalian hanya belajar baik-baik, cuma lakukan pemeriksaannya doang, ya. Sekarang kalian harus dibiasakan OSCE, artinya kalian sudah harus terbiasa melakukan seperti apa nanti ujian UKM-PPD nanti di kemudian hari. Makanya ujian CBT kalian juga sudah disesuaikan dengan UKM PPD dan ujian OSCE juga akan disesuaikan dengan UKM PPD. Jadi, bagaimana kalian mau melakukan anamnesis yang baik kalau tidak ada differential diagnosis yang kalian mengerti? Ya, tadi kan saya bilang, ketika kita menemukan keluhan utama, pikiran kita harus sudah berpikir differential diagnosis. Maka nanti di anamnesis kalian ada pertanyaan-pertanyaan untuk menyingkirkan differential diagnosis tersebut. Jadi kalau misalnya kalian nanti bisa saja ditanya mengenai differential diagnosis, pemeriksaan penunjang, atau kalau nanti pengujinya nanti kita kasih data tambahan, bisa saja kalian membuat diagnosis mengenai pasien tersebut. Ya, bahkan bisa sampai tata laksana kalau kompetensinya adalah kompetensi 4. Ya, terus kalau misalnya nanti sudah ada sampai diagnosis, ya nanti akan ada edukasi. Edukasinya apa? Ya sesuaikan dengan kompetensinya. Kalau kompetensi 4 berarti kalian berikan tata laksana obat. Kalau misalnya kompetensi 3A, kalian hanya diagnosa awal, kemudian kalian harus sebutkan rencana dirujuk. Entah dirujuk ke dokter penyakit dalam, dokter bedah, atau dokter apapun itu. Ya, jadi harus tahu kapan kalian harus merujuk, kapan tidak. Ya, kalian harus ingat sendiri kompetensi kalian. Karena teorinya ini kan sudah kalian bahas, sudah dapatkan pada saat blok hematologi dulu. Jadi ya saya rasa tidak perlu lagi saya bilang-bilang lagi. Jadi CSL itu adalah melanjutkan apa yang telah kalian peroleh dari blok sebelumnya. Ya, jadi ada yang mungkin mau ditanyakan sebelum masuk ke nanti CSL-nya. Mungkin saya hari ini berhalangan untuk hadir secara offline ya. Saya masih kurang sehat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi dok, izin bertanya dok, tapi Ya, silakan dek. dok, untuk palpasi kelenjar getah bening tadi dok yang di servikal dan sekitarannya bisa dalam posisi keadaan duduk dok, tapi Sebaiknya memang kalau bisa dalam keadaan duduk, sebaiknya kalau yang leher ya. Jadi bisa duduk, bisa berbaring, terserah. Tapi kalau bisa duduk ya duduk aja. tapi dok, kalau yang bagian aksila dok, apakah boleh juga duduk dok, tapi Sebenarnya prinsipnya bisa aja sih kalau aksila duduk. Yang tidak bisa inguinal. Memang caranya mau periksa inguinal kalau duduk. Jadi lebih baik pada saat inguinal itu diberbaringkan. tapi dok, baik dok, terima kasih banyak dok. Tapi dok, izin bertanya lagi dok, tapi Ya, silakan. tapi dok tadi waktu inspeksi yang dilihat di tangan tadi ada artritis gout dan artritis rheumatoid. Ini gunanya untuk apa dok, tapi Ya, kalau artritis rheumatoid, artritis rheumatoid itu kan nodul rheumatoid ya. Itu kan salah satu gejalanya juga bisa menyebabkan anemia. Kalau artritis gout itu paling dalam hal kalau dalam sistem hematologi kan biasanya pada pasien gout itu terjadi CKD aja sih. CKD baru akan terjadi anemia. Jadi itu aja sebagai tata laksana. tapi dok, terima kasih banyak dok.
Oke, kalau tidak ada lagi Dek, saya akhiri ya untuk saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok, makasih banyak dok.